Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Mulyani selaku perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban dalam kemitraan dari mata kuliah UKM dan Koperasi. Dosen pengampunya yaitu Bapak Janki Dausat SH MH. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih kemitraan itu? Nah, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemudian slide selanjutnya ada hak dalam melaksanakan kemitraan. Yang pertama, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk meningkatkan efisiensi usaha dan kemitraan. Kemudian mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan. Kemudian membuat perjanjian kemitraan dan membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari. Kemudian ada usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan kemitraan, mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil mitra binaannya. Dan untuk usaha kecil juga mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha besar atau usaha menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih. Misal tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi. Kewajiban dalam melaksanakan kemitraan. Usaha besar dan atau usaha menengah yang melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil berkewajiban untuk 1. Memberikan informasi peluang kemitraan. 2. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan. 3. Menunjuk penanggung jawab kemitraan. 4. Mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan. 5. Melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu aspek atau lebih, yaitu pemasaran, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi. Usaha kecil yang bermitra berkewajiban untuk 1. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan usaha besar atau usaha menengah. 2. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 3. Berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah. Usaha besar, usaha menengah, dan atau usaha kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban untuk 1. Mencegah gagalnya kemitraan. 2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada menteri. 3. Teknis dan menteri. 4. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan. Oke, selanjutnya ada dasar hukum kemitraan. Yang pertama, hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Yang kedua, ada hukum dikonstruksikan sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri atau norma tidak tertulis. Yang ketiga yaitu ada hukum identik dengan keputusan hakim atau termasuk juga keputusan-keputusan kepala adat. Terus ada juga tipe-tipe kemitraan. Yang pertama, partnered relationship atau kemitraan usaha yang dibangun oleh perusahaan dengan pemasakannya, juga menunjukkan kemitraan usaha yang dibangun oleh perusahaan dengan customer-nya. Yang kedua ada strategic alliance, kemitraan usaha yang dibangun perusahaan mitra dengan bisnisnya untuk menyediakan value terbaiknya bagi customer. Yang ketiga ada cross functional team, merupakan perwujudan focused strategi melalui pembangunan kemitraan usaha manajer dengan karyawan. Terus ada juga fungsi kemitraan usaha, yaitu yang pertama penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha.
Yang kedua, penyelenggaraan investasi dan kewirausahaan antara pengusaha dalam rangka pengembangan usaha penyelenggaraan. Yang ketiga ada penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan bimbingan usaha dan permodalan. Yang keempat ada penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan pengembangan sistem informasi, promosi, dan melakukan analisis serta evaluasi sistem pemasaran. Yang kelima ada penilaian untuk pemberian rekomendasi kepada pengusaha. Yang terakhir ada pembinaan usaha, peningkatan keterampilan, dan pengembangan dinamika kelompok, mengatur dan melaksanakan kegiatan latihan keterampilan. Menurut kami itu sangat penting karena untuk memajukan usahanya dan juga mendapatkan pembinaan dari usaha besar maupun usaha menengah. Mereka juga mendapatkan keuntungan masing-masing dari kemitraan tersebut. Apabila masih belum mengerti, saudara boleh membaca poin fungsi kemitraan yang ada di slide ke-7. Terima kasih.